Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya Diniatun Nafisa dari Magister Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang mendesain perencanaan pengembangan kurikulum PAUD yang efektif. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara mendesain atau merancang pengembangan kurikulum PAUD yang efektif? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya secara detail, disimak sampai selesai. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa topik pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang apa definisi desain pengembangan kurikulum. Yang kedua, kita juga akan tahu bagaimana prosedur pengembangan kurikulum PAUD, mulai dari analisis konteksnya, penyusunannya, dan pengesahannya. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, yakni kita akan tahu bagaimana perencanaan pengembangan kurikulum yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pendidikan dan kurikulum. Karena keduanya saling berkaitan, maka kita akan membahasnya satu persatu. Pendidikan merupakan salah satu kunci pengembangan ilmu pengetahuan dalam membentuk karakter generasi bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan memerlukan adanya kurikulum. Hadirnya kurikulum ini menjadi barometer atau acuan dalam pendidikan. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang membahas mengenai sistem pendidikan nasional tentang kurikulum, yang merupakan sepaket pengaturan dan rencana tentang isi bahan ajar. Nah, adanya problem yang tidak sama rata pada peserta didik juga mengharuskan pendidik mengetahui mengenai pengembangan kurikulum, sehingga kedepannya kurikulum yang digunakan dapat lebih tepat sasaran akan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, kita akan membahas topik apa itu definisi dari desain pengembangan kurikulum dan desain pengembangan kurikulum menurut para ahli. Silakan disimak. Definisi desain pengembangan kurikulum. Kata desain menurut KBBI berarti kerangka, bentuk, atau rancangan. Sedangkan pengembangan memiliki arti suatu kegiatan yang nantinya menghasilkan sesuatu yang baru, yang mana melewati proses penilaian dan penyempurnaan keduanya. Sedangkan kurikulum merupakan barometer atau target belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan mengetahui apa definisi dari pengembangan kurikulum dan mendesain kurikulum menurut para ahli. Yang mana keduanya sama-sama menyampaikan bahwasannya menurut Sudirman, proses pengembangan kurikulum ini diawali dengan kegiatan merangkai susunan kurikulum, menerapkan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan. Nah, sedangkan menurut Ford Percival and Harry Ellington, mendesain kurikulum ini merupakan pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Jadi, yang dimaksud dengan desain pengembangan kurikulum adalah proses untuk menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah. Perencanaan pengembangan kurikulum. Kita akan mengetahui bagaimana cara merancang pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para peserta didik. Nah, langkah yang paling pertama ini lah yang menjadi hal pokok dalam memahami misi dan visi dari suatu lembaga pendidikan, di mana kurikulum akan dibuat dan diterapkan. Yang kedua, yakni penilaian kebutuhan pembelajaran. Nah, pengembangan kurikulum haruslah tahu sampai sejauh mana kemampuan peserta didik, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, yakni menetapkan tujuan kurikulum. Dengan menetapkan tujuan kurikulum, maka kita akan mengetahui arah kurikulum akan kemana. Hal ini juga akan menentukan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk digunakan. Selanjutnya yakni pemilihan strategi pendidikan.
Nah, ada 3 prinsip nih yang menjadi sasaran atau dasar pemilihan dari strategi. Yang pertama yakni metode pendidikan yang dipilih. Kemudian yang kedua yakni lebih baik menggunakan banyak metode pendidikan sebab kurikulum fungsi untuk memberikan jawaban tantangan akan macam-macam jenis belajar peserta didik. Yang ketiga yakni memperhatikan aspek kecocokan antara kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya yakni implementasi kurikulum yang baru. Tujuan utama dari mendesain kurikulum tentu bukan hanya sekedar mendesain. Jadi kurikulum yang paling bagus atau ideal itu sesuai dengan keberhasilan yang dibuatnya atau dalam implementasiannya. Selanjutnya yakni evaluasi dan umpan balik. Hasil evaluasi yang biasanya berupa data harus disajikan dengan indikator atau kriteria supaya kurikulum sesuai dengan program studi juga visi misi dari lembaga pendidikan tersebut. Adanya langkah-langkah pengembangan kurikulum PAUD yang efektif, yaitu yang pertama, tim pengembangan kurikulum satuan PAUD yang menyusun draft kurikulum ini harus memperhatikan hasil analisis konteks di tahap sebelumnya. Yang kedua, hasil dari pembahasan draft kurikulum ini harus diketahui oleh seluruh tim pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim pengembangan kurikulum ini harus melakukan tahap review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan. Yang keempat, adanya satuan PAUD atau kepala lembaga yayasan yang menetapkan kurikulum satuan PAUD. Yang kelima, sosialisasi kurikulum kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, dan komite satuan PAUD. Jadi, kesimpulannya adalah kegiatan mendesain kurikulum merupakan salah satu hal yang cukup menarik. Kenapa demikian? Karena memerlukan usaha dan kreativitas dalam proses pengembangannya. Tujuan utama dari mendesain kurikulum tentu bukan hanya untuk mendesain sebuah kurikulum saja, tapi bagaimana keberhasilan kurikulum tersebut dalam pengimplementasiannya dalam pembelajaran di suatu lembaga. Mendesain perencanaan pada pengembangan kurikulum yang didasari atas adanya saran positif dari berbagai pihak, pada dasarnya berpengaruh pada tujuan pendidikan. Sehingga dengan adanya desain pengembangan kurikulum PAUD yang efektif diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menghadapi masa depannya dengan lebih baik yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.